PT Kereta Api Indonesia Persero baru saja mengeluarkan kereta tambahan yakni kereta panoramik untuk rute Jakarta-Yogyakarta. Kereta dengan inovasi canggih menjadi kereta pertama di Indonesia dan baru beroperasi pada tanggal 24 Desember 2022 lalu. Untuk mengulas lebih dalam apa perbedaan kereta tambahan ini dengan yang biasa, kita sudah terhubung dengan Deputi Eksekutif Vice President PT KAI Daob 6 Yogyakarta, Ibu Ririn Widyastuti. Selamat siang, Bu Ririn. Selamat siang, Pak Marvin. Oke, Bu Ririn, mungkin tadi kita sudah melihat bersama seperti apa secara sekilas ya untuk spesifikasi tampilannya. Apa yang membedakan paling signifikan kereta api tambahan panoramik ini? Ya, jadi gini ya Pak Marvin, kalau kita bicara kereta panoramik ini ya yang baru kami lakukan soft launch per 24 Desember lalu, ini Mhm. memang kita punya spesifikasi khusus Pak ya, yang membedakan kereta ini tuh dengan kereta lainnya gitu ya. Hmm. Kereta ini tuh memang didesain untuk para pelanggan kami ya dapat menikmati panorama selama dalam perjalanan. Sehingga kereta ini tuh memiliki dimensi yang memang sangat berbeda gitu ya dengan dimensi KA lainnya. Jadi memang kalau bisa kita saksikan ya Pak di layar Iya. TV memang dimensinya ini sangat besar sekali ya di kedua sisinya. Terus kita juga memiliki atap kaca yang memanjang gitu ya dari depan hingga belakang yang tirainya sendiri ini kita bisa buka tutup ini secara otomatis seperti itu. Jadi memang Hmm. ini agak berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah, Betul. selanjutnya juga kita memiliki beberapa fitur ya. Fiturnya juga sangat apa namanya kompetitif ya dengan yang lain ya, di mana kami memiliki kursi yang sangat nyaman, mewah gitu ya, tirai dan atap kaca yang dapat dikendalikan secara remote gitu atau otomatis gitu ya. Terus toiletnya juga ini sangat khusus sekali ya, sangat luas Oh dibanding ya. dengan ukuran toilet apa namanya kereta-kereta lainnya, Pak. Dan yang paling utama adalah untuk pengoperasian ya Mhm. alat-alat di toilet ini juga sangat apa namanya otomatis gitu. Jadi ini sangat sangat apa ya memberi kemudahan kepada penumpang kami ya pelanggan kami sehingga mereka juga nanti bisa puas ya terhadap pelayanan kami. Nah Oke. selain itu juga mungkin ya fasilitas-fasilitas lainnya ya yang kurang lebih sama dengan KA reguler lainnya gitu atau mungkin KA luxury lainnya. Seperti itu mungkin Pak. Oke. Bu Ririn, berapa gerbong berarti yang disediakan untuk panoramik ini? Iya, jadi memang sampai dengan saat ini, Pak Martin, kami hanya memiliki dua kereta, Pak. Ya, jadi dua kereta ini yang kami rangkaikan pada kereta taksaka tambahan, Pak. Dan Mhm. ini hanya kami operasikan di masa angkutan Nataru saja. Jadi memang ini soft launch-nya memang baru kami operasikan per 24 Desember lalu Mhm. sampai nanti di 8 Januari nanti, Pak, di 8 Januari mendatang. Nah, untuk frekuensi apa keretanya sendiri ya Pak ya, kalau Mhm. dari Jogja ini memang kami ada dua frekuensi Pak untuk keberangkatan dari Yogyakarta menuju Gambir di pukul 12 siang ya, Mhm. dan yang satu lagi itu nanti ada di 21.40 malam gitu. Begitu pula juga dari Gambir Pak. Jadi memang hanya dua kali keberangkatan dari Gambir dan dua kali keberangkatan dari Yogyakarta. Oke, artinya setelah tanggal 8 Januari apakah akan diregulerkan untuk panoramik ini atau mungkin akan diberhentikan dulu sementara? Iya, jadi gini Pak, memang nanti rencananya akan kami lanjutkan kembali Pak. Cuma memang ini di masa soft launch ini kita akan mengevaluasi lagi nanti ya Pak ya Mhm. terkait dengan animo masyarakat, terkait dengan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat atas sarana dan fasilitas kereta ini gitu. Jadi nanti mungkin akan kita apa namanya lanjut kembali ya Pak Mhm. pengoperasiannya. Namun ini belum tahu ya Pak. Kami masih menunggu arahan dari kantor pusat ya. Apakah dengan skema yang sama atau mungkin nanti dengan mekanisme charter seperti itu Pak. Jadi nanti Oke. kami masih menunggu arahan dari kantor pusat seperti itu. Oke, kami dapat informasi untuk harga promonya 750.000 Bu Ririn. Untuk animo masyarakat apakah sejauh ini sudah sangat tinggi sekali yang memesan? Iya, jadi alhamdulillah ya Pak ya. Jadi memang semasa angkutan Nataru ini kami baru apa namanya memberikan promo diskon ya. Jadi tarif yang kita set itu mulai dari 750.000. Nah, Hmm. so far sih animonya alhamdulillah ya Pak sangat 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 antusias sekali dari masyarakat ya untuk keberangkatan KA panoramik dari Yogyakarta sendiri. Ini kalau kami apa namanya cek ya Pak ya Mhm. sampai dengan tanggal 8 Januari nanti itu volume penjualan kami itu sudah di 69% Pak. Nah, Hmm. sedangkan untuk yang KA malam ini memang agak kurang 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 sebagus KA yang siang ya Pak ya. Iya. Ini
ini masih di 25%. Dan harapannya karena kami masih melakukan terus penjualan dan promosi gitu ya, harapannya sih nanti ini bisa meningkat lebih lebih tinggi lagi Pak, seperti itu. Oke, kalau untuk pemesanannya sendiri apakah harus melalui website resmi KAI atau bisa melalui beberapa platform-platform online lagi, Bu Ririn? Iya, jadi pemesanannya sendiri Pak memang sementara ini kami utamakan di menggunakan channel KAI ya Pak ya, baik yang sifatnya aplikasi KAI Akses maupun website kami. Namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemesanan melalui channel-channel eksternal lainnya ya Pak yang bekerja sama dengan KAI seperti itu Pak. Oke, kalau dari range 24 Desember artinya waktu launching awal sampai dengan 8 Januari ini paling tinggi pemesanan di kurang lebih di range tanggal berapa, Bu? Iya, yang paling tinggi itu di 1 Januari ya Pak ya. Jadi Oke. kalau di 1 Januari ini kami cek itu sudah mencapai 85% Pak. Ya, jadi kenapa di 1 Januari? Mungkin karena di 2 Januarinya kan ini masyarakat juga sudah mulai melanjutkan aktivitas kembali ya Pak dari liburan ini ya Pak ya. Jadi Betul. ini di 1 Januari itu masih poin tertinggi sih Pak yang kami capai sampai dengan saat ini. Oke, kalau untuk rute yang dilewati, kalau tidak salah untuk KA Panoramik ini akan bersama dengan kereta Taksaka berarti ya? Berarti kurang lebih gambarannya melewati rute mana saja berarti, Bu? Mohon maaf Pak, bagaimana Pak? Ya, kalau tidak salah untuk KA Panoramik ini kan bersama dengan kereta Taksaka ya untuk rute Iya, betul. Gambir ke Yogyakarta. Kurang Betul. lebih itu melewati rute mana saja dan berapa jam berarti untuk perjalanannya? Oh ya, baik. Jadi kalau rutenya memang kita rute di selatan, Pak. Jadi nanti kalau dari Yogyakarta sendiri, Pak, nanti kami akan melintasi Daop 5 Purwokerto, selanjutnya nanti melintasi Daop 3 Cirebon, Pak, dan lanjut ke Daop 1 Jakarta. Jadi itu, Pak. Untuk waktu tempuhnya sendiri, ini kami memang ada di 6 jam 11 menit. Jadi sangat kompetitif sekali ya, Pak, ya, untuk KA ini, Pak. Waktu Oke, tempuhnya. baik. Dan untuk harga yang sementara ini 750.000, untuk harga normalnya berarti berapa, Bu Ririn? Kami belum tahu ya Pak ya. Jadi memang ini kan memang di set dari kantor pusat memang baru harga promo. Nah, nanti kami akan evaluasi lebih Baik. lanjut dan pricingnya juga nanti memang dari kantor pusat yang akan menetapkan seperti itu. Jadi nanti mungkin kami menunggu sih Pak pricing tersebut Pak. Baik, tentunya apa harapan dengan adanya KA Panoramik ini menurut Bu Ririn? Apakah ini bisa tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pariwisata Jakarta Jogja atau seperti apa, Bu? Ya, pastinya ya Pak, saya sih berharap ya dengan adanya sarana pariwisata yang baru gitu ya, dan kita juga kemas relasi KA Panoramik ini juga menuju relasi di mana destinasi-destinasi pariwisata bagus gitu ya. Jadi harapannya sih Pak dengan sarana yang memang sudah kami kemas sedemikian rupa untuk menunjang aktivitas pariwisata dan kita arahkan relasinya juga menuju kepada destinasi-destinasi kota pariwisata di Pulau Jawa ini gitu ya. Harapannya juga ketika nanti memang animo masyarakat sangat bagus gitu ya Pak terkait dengan adanya pengoperasian KA Panoramik ini pastinya ya ini akan memiliki multiplier efek terhadap tujuan destinasi pariwisata tersebut gitu ya. Pastinya nanti akan ada banyak transaksi ya, aktivitas perekonomian gitu ya, baik di sisi perhotelan gitu ya, restorasi, UKM dan sebagainya gitu ya. Dengan Pasti ya. dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di lokasi destinasi wisata tersebut, ini praktis juga akan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut ya. Jadi kami berharap juga memang dengan adanya sarana baru ini ya, jadi memang ini juga nanti bisa berdampak yang sangat positif Pak terhadap pariwisata di Indonesia ini khususnya sementara baru di Pulau Jawa. Seperti itu Pak Baik, Marvin. terima kasih banyak Deputi Eksekutif Vice President PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Ibu Ririn Widyastuti sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Ibu, selamat siang.